viral kasus penipuan dengan modus mengirim foto paket yang ternyata adalah APK atau format file untuk memasang aplikasi melalui jejaring media sosial WhatsApp yang disebut sebagai kejahatan cyber sniffing. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai modus kejahatan siber? Pemirsa, pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Yorka yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Kejadian ini menjadi pemicu pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data. Jadi kalau bisa kita gambarkan, para tersangka ini merupakan warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap usai melakukan penipuan kepada para nasabah Bank Rakyat Indonesia yang menggunakan aplikasi Brimo. Jadi modusnya adalah melakukan hack akun nasabah BRI dengan cara mengirimkan link phishing ke nomor handphone nasabah. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Senang berjumpa dengan Anda seperti yang Anda ketahui dari berita yang telah saya suguhkan di awal. Tidak menutup kemungkinan masih banyak pelanggaran-pelanggaran teknologi yang akan datang di masa mendatang. Bahkan, undang-undang yang berlaku masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap oknum-oknum di luar sana. Tetapi, apakah kesadaran undang-undang dan perilaku harus ditanamkan dalam moral seseorang? Mari kita bahas berikut ini. Terkait viral kasus penipuan dengan modus mengirim foto paket yang ternyata adalah APK atau format file untuk memasang aplikasi melalui jejaring media sosial WhatsApp yang disebut sebagai kejahatan cyber sniffing. Kita masuk ke berita yang pertama. Bisa kita lihat dari berita tadi yang merupakan cybercrime berupa penyadapan yang bertujuan untuk mengambil data dan informasi seseorang secara ilegal yang berupa sniffing. Perlu Anda ketahui, sniffing digolongkan menjadi dua, yaitu sniffing pasif dan sniffing aktif. Yang pertama ialah sniffing pasif yang merupakan penyadapan dengan tidak merubah data yang dikirimkan ke server sehingga korban yang terdampak tidak merasakan tanda bahwa dia telah menjadi korban dari kejahatan sniffing. Ini teman-teman. Yang kedua ialah sniffing aktif, yang sama halnya dengan pasif sniffing, yang mana pelaku menyerang korbannya dengan mengubah data yang ada pada korban yang terdampak oleh korban sniffing aktif. Berdasarkan para pelaku yang melakukan sniffing ini telah melanggar pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan pidana pada pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pada bab yang pertama yaitu ketentuan yang dilarang, yang pertama ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Yang diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian pada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu pasal 46 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai modus kejahatan siber? Selanjutnya pada berita kedua merupakan kejahatan serupa dengan jenis pasif sniffing yang penyerangnya mengirimkan file kepada korbannya melalui media pesan sehingga perlu dikenakan pasal 30 dan ketentuan pidana pada pasal 46 sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Yorka yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat.
Selanjutnya pada berita ketiga yang merupakan kejahatan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka yang dikenakan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang pasal 30 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut, yaitu pada perbuatan yang dilarang pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, pada pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya, pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua, pada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan yang terakhir, pada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Tersangka ditangkap usai melakukan penipuan kepada para nasabah Bank Rakyat Indonesia yang menggunakan aplikasi Brimo. Jadi modusnya adalah melakukan hack akun nasabah BRI dengan cara mengirimkan link phishing ke nomor handphone nasabah. Terakhir kita masuk ke berita keempat, yaitu sindikat pembobolan rekening ATM yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab kepada para korbannya, sebagaimana yang tertuang sebagaimana dalam pasal 30 dan ketentuan pada pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu pada perbuatan dilarang yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga, pada pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian yang diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 46 yang berbunyi pada ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua, pada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 707 juta rupiah. Kemudian pada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Di zaman serba digital ini, kejahatan cyber mungkin tidak bisa kita hindari dan semakin banyak pula oknum-oknum di luar sana yang tidak mengindahkan peraturan dan ketentuan pidana yang akan menyeret pelakunya. Di kesempatan kali ini, saya menginginkan kepada penonton untuk peduli terhadap orang lain jika melakukan kejahatan cyber ini kepada orang lain yang sangat merugikan Anda dan merugi di sekitar Anda. Jadikan video ini sebagai pelajaran dan pengingat kita terhadap undang-undang cybercrime di Indonesia dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Saya Prasetyo Lokito melaporkan di tempat dan sampai jumpa kembali.